Pelajaran 7. Menerima khodok dan khodar. Amati gambar berikut ini. Gambar pertama. Gambar tersebut adalah gambar bayi dalam box. Gambar kedua. Gambar tersebut adalah gambar matahari bersinar di ufuk timur. Gambar ketiga. Gambar tersebut adalah seorang anak yang ikut lomba qiraah Al-Quran. Gambar keempat. Gambar tersebut adalah sekelompok siswa yang menjadi juara sepak bola. Memahami makna khodok dan khodar. Perhatikan cerita berikut. Salim memiliki kemampuan menulis kaligrafi. Setiap hari, Salim berlatih meningkatkan kemampuannya dalam menulis kaligrafi. Salim berharap dapat ikut perlombaan kaligrafi pada tingkat kecamatan dan dapat memenangkannya. Namun, setelah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba kaligrafi tersebut, Salim gagal meraih juara tingkat kecamatan. Salim menyadari bahwa dalam perlombaan tersebut terdapat peserta lain yang lebih baik tulisan kaligrafinya daripada dirinya. Salim menyadari bahwa kegagalan ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak atas segala sesuatunya. Salim percaya bahwa di balik kegagalan tersebut ada ketentuan lain yang merupakan hikmah dari dirinya. Apakah kamu sudah cermati cerita di atas? Apakah Salim menerima kegagalan dalam lomba kaligrafi? Ya, Salim menerima kegagalan menjadi juara pertama lomba kaligrafi. Karena Salim menyadari ada peserta lain yang lebih bagus tulisan kaligrafinya daripada dirinya. Salim sudah berusaha untuk meraih juara kaligrafi tingkat kecamatan, tetapi ia menjadi percaya bahwa Allah punya ketentuan lain. Anak-anak, apakah kamu masih ingat rukun iman ke-6? Rukun iman ke-6 atau terakhir adalah percaya kepada khodok dan khodar. Peristiwa Salim tidak jadi juara kaligrafi merupakan salah satu contoh khodok. Untuk itu, marilah kita pahami makna khodok terlebih dahulu. Khodok adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Khodok dan khodar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan berikut ini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab atau Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Jadi, bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini kiamat. Contoh-contoh khodok. Sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh khodok. Contoh-contoh khodok antara lain sebagai berikut. 1. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. 2. Kematian pasti datang. 3. Bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Hikmah beriman kepada khodok. Seseorang yang beriman kepada khodok akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. 1. Datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. 2. Memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. 3. Menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. 4. Tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, perhatikan cerita berikut ini.
Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Seperti kisah ikhtiar Maryam di atas yang gigih berlatih pidato. Akhirnya, membuahkan hasil menjadi juara pertama pidato dalam kegiatan Lomba Keterampilan Agama Islam. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha bergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita. Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan kehati-hatian pada banyak faktor. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan modal kecerdasan kepada kita. Hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri mengejar cita-cita. Kesuksesan tidak datang sendiri, tetapi diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita ingin menjadi anak pintar, harus ikhtiar atau belajar dengan giat. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 berikut. Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Wa ma lahum min dunihi min wali. Artinya, baginya atau manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Misalnya, kita melihat sahabat menjadi juara kelas, atau juara lomba matematika, atau juara membaca Al-Quran. Hal itu diperoleh dengan belajar keras, perjuangan, dan usaha yang sungguh-sungguh. Berikut contoh-contoh qadar. 1. Menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. 2. Menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. 3. Menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. 4. Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qari atau qari'ah terbaik di sekolah, atau sampai ke tingkat provinsi harus usaha yang gigih. Setelah memahami makna dan tahu contoh-contoh qadar, kamu bertambah yakin tentang karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita simak hikmah qadar berikut ini. 1. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. 2. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Misalnya, mengerjakan PR sendiri. 3. Giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya, sebelum berangkat tidur, harus belajar terlebih dahulu